pertamanya itu nggak akur Noi sama Nim gitu, karena kan udah beda agama antara itu. Kalau Noinya udah pindah ke Kristen, Nimnya masih jadi dukun gitu. Nah di akhir cerita itu kan mau dibuat upacara besar-besaran karena Nim tuh Mingnya itu udah bener-bener nggak bisa dikendaliin guys. Ada yang aku pikir aku sedih tuh anjingnya direbus dimakan, itu aku sedih banget, kayak sedih banget. Nah dibuatlah sama siapa namanya, sama bibinya itu kak, sama siapa sih tadi nama bibinya kak si Nim ini mau buat upacara besar-besaran untuk mengangkat semua roh, dimasukin nanti dibakar, doain gitu lah intinya menurut mereka. Ternyata sebelum upacara itu si Nimnya udah meninggal di tempat tidur gitu. Tinggal si Santi atau siapa gitu dukunnya, apa namanya, sekretaris apa apalah pokoknya intinya gitu, pembantu dukun gitu lah, yang bantu dukun upacara. Nah si yang dibawa ke upacara itu si Noi yang jadi apa perantaranya, karena kalau si Minya kan nggak bisa, dia tuh udah lepas kendali banget gitu loh, kayak dia nggak peduli itu mamanya, itu nggak peduli bapaknya, nggak peduli pamannya, nggak peduli itu keponakannya sendiri, nggak peduli itu istri pamannya gitu, bahkan anjing kesayangannya aja dimakan ya kan. Terus dibawalah ke apa namanya upacara itu ya kan. Nah syaratnya jangan ada yang keluar dari upacara tersebut, dan juga Ming ini nggak boleh dibuka, dia dikurung di dalam kamar rumahnya gitu, ditempelin serba apa namanya itu, tanda-tanda lah pokoknya, tanda-tanda kertas gitu pokoknya. Nah pas udah dicoco, udah semua muntah, keluar darah-darah ya kan, darah-darah gitu, Mingnya itu manggil-manggil di rumah itu yang jaga asisten dukun sama istri pamannya namanya Pang. Nah Pang ini ada anak namanya Pong, jadi Pang-Pong lah gitu. Terus dia kan Mingnya nih manggil-manggil, pokoknya intinya kenapa saya dikurung, kenapa itu udah suara Ming. Ternyata kan nggak boleh dibuka ya kan sebelum upacaranya selesai gitu, karena itu bener-bener rohnya tuh, ibaratnya tuh kata dukunnya itu roh, semua roh kayak roh tumbuhan, roh yang meninggal, roh yang hewan, semuanya tuh udah nyangkut di tubuhnya Ming gitu, jadi kayak lepas kendali banget gitu. Nah kenapa kejadian itu, karena sebenarnya nenek moyang dari Ming itu dulunya sering memenggal kepala orang tanpa sebab. Nah terus Noi itu nanya gini, kenapa harus Ming, kenapa harus aku, kenapa harus aku. Nah keluarganya suaminya itu intilahnya, suami dari Noi itu mengincar Noi karena Noi tidak percaya adanya bayan gitu, jadi istilahnya tuh karma gitu, yang kena tuh Ming gitu. Nah setelah itu ternyata kan nggak dibuka tuh, Ming udah teriak-teriak, Mingnya minta buka gitu, tapi upacara kan belum selesai, jadi nggak boleh dibuka dong. Nah Pang ini kan punya anak namanya Pong. Nah ternyata Ming tuh membuat suara mirip Pong, jadi dia nangis layaknya anak bayi. Nah Pang ini ngira anaknya diambil, padahal anaknya tuh masih di keranjang gitu, kata asisten dukunnya tuh dia masih ada itu, tapi dia tuh nggak ngeliat gitu. Akhirnya dibuka itu kamarnya, dan terjadilah puncaknya, dimana semuanya pada hilang kendali, kayak asisten dukun yang upacara, yang mimpin upacara, dia terjun sendiri, dia kesetanan sendiri karena roh-rohnya udah gagal gitu, karena Mingnya udah dibuka duluan gitu kan, nggak boleh dibuka sebelum upacara selesai. Di situ semua asisten dukun, semua kerasukan, kameramennya digigit semua, dikejar-kejar, dan di situ tuh gaduh banget udahan, kayak kameranya kemana-mana, karena ini cuma modal kamera sama CCTV ya kan, sudah kameranya kemana-mana, udah semua udah di itu apa namanya, udah kerasukan.
Tapi yang kerasukan tuh cuma yang asisten dukun yang di luar gedung, kan ada dibagi dua tempat, yang satunya di dalam gedung, yang satunya di luar gedung gitu. Nah yang di dalam gedung ini masih normal gitu. Jadi udah gitu berpindahlah ke alur dalam gedung. Dalam gedung tuh kan udah nangis karena dukun yang mengambil alih upacara itu terjun sendiri kan, tanpa sebab, dia ketawa-ketawa langsung terjun gitu, meninggal gitu. Jadi pamannya ini kan bingung kan, dia tengok-tengok lah kayak orang hilang gitu. Terus Noi ini tiba-tiba manggil pamannya, siapa ya nama pamannya, aku lupa deh. Nah dikiranya Nim ini sadar, terus dia ngucap gini, sekarang saya bisa merasakan adanya bayan, mari kita lanjutkan upacara gitu. Iyalah serius sekali kan, udah asistennya si dukun itu mempersiapkan dupa-dupanya gitu, berdoalah mereka gitu kan. Ternyata waktu mau dikumpulin dupa-dupanya, terus kan ditancapin satu pot gitu, dupanya nyala. Enggak, ini mamanya si Ming ini, si Enoi nuncapin dupanya kebalik, mati dong dupanya. Nah disitulah puncaknya lagi, si Ming ini udah udah nyusul ke gedung itu. Terus semua asistennya mati, pamannya terjun bebas juga. Terus si Noi ini ternyata masih agak ngambang nih antara sadar sama enggak gitu. Mingnya nyusul kan, manggil lah, Ming ini ibu nih, Ming ini ibu, didoain lah, dipegang kepalanya gitu. Terus Mingnya nih emang pinter yang ngerasukin Ming nih, dia berusaha pas ibunya baca mantra dia bilang udah mami gitu, pokoknya intinya udah ibu gitu pakai suara asli dia. Ternyata itu jebakan setan, dan ibunya berhenti baca mantra, dicekek lah ibunya. Terus akhir dari cerita itu ibunya dibakar, kameramennya semuanya dimakan gitu guys. Kayak nggak begitu serem banget sih, kayak layaknya zombie gitu, nggak tahu ya, kata orang kamu harus hati-hati karena itu film psikopat kayak gitu. Tapi menurut aku ya nggak begitu serem banget gitu, malah aku lebih serem yang film horor Indonesia, karena biasanya film horor Indonesia itu pakai alat, kalau enggak nyanyian. Nah itu terngiang-ngiang di aku. Kalau ini tuh aku bener-bener nggak takut sama sekali, katanya film horor gitu kan. Ternyata tuh nggak sehoror itu guys. Cuma kerennya ini kayak istilahnya kayak kita dokumentasi ke desa orang, kita ngerekam. Nah itu yang kerennya, kayak mereka tuh emang bener-bener seolah-olah kayak ada kegiatan anak mahasiswa gitu, tapi bukan mahasiswa sih, itu kayak penelitian gitu. Terus pakai CCTV sama kamera itu doang. Nah menurut kalian, buat kalian yang udah pada nonton nih, menurut kalian gimana? Itu tuh serem atau enggak menurut kalian? Komen di kolom komentar. Oke. Nah gitu aja dulu mungkin video kali ini. Jadi jangan lupa subscribe, like, comment, dan share ke teman-temannya. Buat kalian juga jangan lupa nonton The Medium kalau kalian penasaran, tapi aku nggak nganjurin sama sekali buat orang yang kayak orang yang mualan, kayak jijian gitu, nggak dianjurkan sama sekali, karena di situ emang bener-bener medianya tuh darah, daging, kayak gimana kalian nonton zombie. Nah gitulah, kalau zombie kan ngejar orang gitu ya kan. Kalau itu tuh kayak binatang buas, kerasukan binatang buas yang makan orang gitu. Nah buat kalian coba komen menurut kalian yang udah pada nonton tuh The Medium tuh gimana, seserem apa sih menurut kalian The Medium gitu. Karena menurut aku ini nggak begitu serem gitu. Ya keren, tapi nggak begitu serem, cuma ngejut-ngejutin juga cuma beberapa kali gitu. Yang lainnya tuh cuma atraksi ini, yang banyak tuh atraksi bunuh dirinya, terus sobek-sobekan gitulah, pokoknya cakar-cakaran gitu. Oke, terima kasih buat kalian yang udah setia nonton. Jangan lupa di subscribe, like, comment, dan share ke teman-temannya. Aku butuh banget dukungan dari kalian buat aku makin semangat konten dan berpikir ini konten apa lagi gitu. Oke, bye bye. Oke guys, bye bye, see you next time.